tentunya saya, Pak Haji Ade, dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari partai pengusung dan keluarga besar dari partai pengusung, relawan dan juga simpatisan dan para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena pertolongan Allah itu ada, keajaiban Allah itu ada, dan juga tentunya mudah-mudahan menjadi penambah motivasi bagi saya dan Pak Haji Ade agar kami istiqomah dengan tujuan kami ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten sebagai bentuk rasa syukur nikmat sama Allah. Mudah-mudahan kami tetap amanah dan juga istiqomah dan juga tentunya bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan selamat dunia akhirat. Dan yang paling penting, tahapan yang paling awal ini adalah kami nanti dinyatakan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten, sehingga kami berdua bisa ikut dalam berkontestasi di Pilkada Gubernur, dan tentunya dengan jaringan mesin partai politik pengusung, juga relawan simpatisan yang lainnya, insya Allah kami bisa menyapa dan menyentuh masyarakat, dan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten tanggal 27 November nanti memilih kami sebanyak-banyaknya paling banyak, setinggi-tingginya paling tinggi, sehingga kami, saya dan Pak Haji Ade dinyatakan menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Sudah direncanakan sebelumnya ataupun ini adalah alternatif terakhir setelah kemarin terjadi gonjang-ganjing? Terima kasih. Ya, dinamika politik itu hal yang biasa dan kontestasi, kompetisi mari kita lakukan secara baik. Kita tunjukkan kepada masyarakat segala kekurangan dan kelebihan kita. Dan proses politik, komunikasi politik terus kita jalin ya Pak Haji Ade ya. Baik oleh saya dan Pak Haji Ade secara langsung, baik oleh, karena saya dari Golkar, tentu komunikasi oleh Ibu Haja Ratu Tatu, didampingi karena Pak Haji Ade ini adalah ketua partai, pastinya terus kita komunikasi dengan teman-teman partai pendukung yang lainnya juga sama. Sebelum ada keputusan MK pun juga dari teman-teman buruh, PBB, dan juga yang lainnya, bahkan Gelora udah turun ke lapangan secara bersama-sama, secara individu pribadi. Jadi ini bukan proses yang instan dan juga alternatif terakhir, tapi bagaimana sebetulnya kan hubungan ini harus sangat baik, baik dalam hal untuk chemistry-nya, baik dalam hal untuk pemenangannya, strategi pemenangan, untuk mengajak masyarakat nanti mayoritas datang ke TPS memilih kami berdua, dan yang pasti tentu nanti pada saat kami sudah jadi gubernur dan wakil gubernur, kami saling untuk mengisi, karena beban tugas tanggung jawab kami adalah bagaimana kami menjalankan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat, janji-janji kampanye kami, sehingga pengalaman saya, pengalaman Pak Haji Ade sebagai wakil bupati di Lebak ya Pak Haji ya, pengalaman saya sebagai wali kota di Tangerang Selatan, bahwa 5 tahun itu waktu yang singkat. Sehingga bagaimana kita harus membuat program prioritas pembangunan yang dalam rangka tentu bisa dirasakan kebermanfaatannya. Pak Haji Ade berasal dari wilayah selatan, saya lama berinteraksi di wilayah Tangerang Raya. Mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang baik pada saat nanti kami membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, sehingga Banten maju bersama. Kira-kira dan nanti visi misinya itu prioritasnya akan lebih kemana ya Bu untuk dari pasangannya? Ya, yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun. Mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada. Karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya, dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten. Baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Karena saya berkeliling di sana, saya melihat banyak hal yang tentunya yang harus kita perbaiki. Karena kalau kita mau berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, kesehatan, tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal, itu pasti akan berat. Maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa, sehingga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing, yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus wilayah Kabupaten Serang, saya bersyukur, terima kasih Bu Tatu, dibanding dengan kabupaten kota lain, alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik. Ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu, contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bidang pertaniannya, dan juga hal yang lainnya. Pun juga dengan demikian wilayah Tangerang Raya, pasti teman-teman selalu bilang, oh ya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu, fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Nah, kalau kita buat staging program prioritas, pertama adalah pendidikan. Pendidikan khususnya SMA, SMK kan tanggung jawab kita.
maka kita akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa persiswa bagi anak-anak Banten yang mau bersekolah dimanapun di sekolah swasta, asalkan putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga di kabupaten kota, maka kita akan subsidi. Walaupun tidak besar, kita akan subsidi, beasiswa subsidi. Mau sekolah di sekolah mana saja, nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya, sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota kelasnya, ruang kelasnya tidak menampung, dan juga banyak akibat dari PPDB zonasi dan yang lainnya. Ini yang saya temukan di wilayah di lapangan. Dan juga